Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Basun Ampel kelompok 2 akan membawakan drama Nabi Ayub alaihissalam. Saya dengan Humaira Adila Kanza sebagai narator, dan saya perkenalkan kelompok 2 lainnya adalah Assalamualaikum, saya Rabani Wisma Mimanyo berperan sebagai Nabi Ayub. Assalamualaikum, Maira Karunia Siregar berperan sebagai istri Nabi Ayub. Assalamualaikum, saya Nasif Al-Faus berperan sebagai malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwan Akbar, saya berperan sebagai iblis 1. Saya Nazwan Nurfatia Sanjaya berperan sebagai iblis 2. Saya Rinta Safa Anwar berperan sebagai iblis 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Safana. Saya berperan sebagai warga 5. Hai, nama saya Kisnia Adibah Minuha. Saya berperan sebagai sanak keluarga 1. Assalamualaikum, nama saya Ria Kapayakman, saya menjadi warga 4. Assalamualaikum, saya Ratu Salwa berperan sebagai warga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizky Aditya Reza berperan sebagai warga 2. Ya, perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya kami akan membawakan drama kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kesabarannya berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surah Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan berturut-turut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta yang dimilikinya, Nabi Ayub alaihissalam tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, iblis menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah mengizinkan iblis untuk menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayub taat beribadah kepadamu tak lain karena takut kehilangan kenikmatan yang kau berikan padanya. Iya benar Tuhanku, ibadahnya bukanlah karena ikhlas dan kecintaannya terhadapmu. Andai kata ia tertimpa musibah yang amat berat, belum tentu ia tetap taat beribadah kepadamu. Izinkan kami menggoyahkan keimanan Ayub kepadamu ya Tuhan. Ha 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 ha. Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat. Ibadahnya kepadaku semata-mata didorong imannya. Kuizinkan kau menggoda Ayub hambaku. Demikianlah iblis mulai menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula yang membinasakan hewan ternak milik Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu iblis menghancurkan lahan pertanian Nabi Ayub alaihissalam. Semua tanaman mati terserang hama penyakit. Wahai suamiku, semua tanaman dan hewan kita mati semua. Bagaimana ini suamiku? Sabar istriku, semua ini adalah ujian dari Allah. Sebaiknya kita berbanyaklah berdoa dan tetap bersyukur atas ujian dari Allah. Setelah melihat keimanan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala,
Iblis bertambah geram dan ingin menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam selanjutnya. Bagaimana ini Ayub tidak berkeluh kesah dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala melihat semua tanaman dan ternaknya mati. Ya benar, Ayub tetap berprasangka baik kepada Allah. Baiklah, kita akan menggoda dan menggoyahkan keimanan Ayub lebih berat. Bagaimana jika kita membuat Ayub kehilangan semua anaknya? Akhirnya, Iblis menjalankan cobaan yang kedua dengan membuat anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, dan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak kita adalah pemberian dari Allah SWT dan akan kembali kepadanya. Ya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Iblis mengira cobaan kedua kali ini akan berhasil membuat iman Nabi goyah. Namun sekali lagi, Iblis harus kecewa karena Nabi Ayub alaihissalam tetap percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memang sangat bersedih, tapi jiwanya tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghibur. Iblis yang belum puas akhirnya menjalankan cobaan yang ketiga kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang saatnya kita mencoba goyahkan iman Ayub dengan cara memberikan penyakit bujur tubuhnya. Ha 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 ha. Pasti Ayub tidak tahan menahan rasa sakit di seluruh tubuh. Ha 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 ha. Ayo segera kita lakukan. Ha 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 ha. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam dipenuhi luka yang tidak sedap dimaafkan. Meski begitu, beliau tetap bersyukur kepada Allah dan pasrah. Ya Allah ya Rabbi, jika ini adalah jawaban darimu, aku ikhlas menerimanya. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Ayo, sampai kapan penyakit yang takut seperti ini? Kami takut tertular penyakit darimu. Kau bukan dikutuk sangat membawa kami. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak akan khawatir akan tertular penyakitmu. Benar Ayub, kamu meresahkan warga di sekitar sini. Semua orang membicarakan penyakit kulitmu ini yang semakin bertambah parah. Pergilah Ayub, kami tidak ingin melihat kamu dan istrimu lagi di sini. Kamilah negeri ini, selama penyakit kamu belum sembuh, kami khawatir tertular penyakitmu. Ya, ya, Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari permukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai susah dalam beraktivitas. Selain karena umurnya, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Namun meski begitu, Rahmah sang istri sangat setia mendampingi beliau. Namun suatu hari istrinya berkata dan mengeluh kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sampai kapan Allah mengujimu? Di mana harta, keluarga, teman, dan kaum kerabat? Di mana masa jayamu dahulu? Sungguh, seandainya engkau berdoa kepada Allah, niscaya Dia akan menyembuhkanmu.
pasti kau telah terkena bujuk rayu iblis, sehingga kau berkeluh kesal atas takdir Allah. Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi Allah. Pasti Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maaf jika aku lancang berkata seperti ini. Hai Rama istriku, apa kau tahu berapa lama kita ini pernah kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun wahai suamiku. Aku sangat amat malu kepada Allah, sudah baru 20 tahun saja sudah mengeluh. Nabi Ayub alaihissalam kecewa terhadap tindakan istrinya, kemudian menyuruhnya untuk meninggalkannya. Beliau pun tinggal sendiri di tempat pengasingannya. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah dan kesulitan untuk beribadah. Kemudian di tengah kesedihannya Nabi Ayub alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih. Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberikan cobaan, aku sabar menerimanya. Namun ketika cobaan itu menghalang ibadahku kepadamu, kiranya Engkau angkatlah penyakitku ya Allah. Seketika itu terdengar suara dari langit seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Surat Shad ayat 42. Hentakkanlah kakimu ke tanah, dari sana akan memancarkan air yang menyembuhkan penyakitmu, dan gunakanlah untuk minum dan mandimu. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub pun bangkit dan ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air itu untuk minum dan minum. Seketika itu hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Sementara itu, istrinya pada suatu hari merasa kasihan dan tak tega membiarkan suaminya seorang diri. Ia datang untuk menjenguk. Lalu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Ha, Anda siapa? Apakah Anda melihat lelaki yang berbaring di ranjang ini? Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub, benarkah engkau suamiku Ayub? Benar wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan membuat parasku saat aku muda. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ya Allah. Nabi Ayub sangat gembira melihat istrinya kembali. Beliau pun memaafkan semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh istrinya. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan meluapkan berbagai hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberikan karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Shad ayat 63. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan keluarganya kembali, dan kami mempergandakan jumlah mereka. Sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah ayat kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian berturut-turut dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, hendaknya kita selalu bersabar dalam menghadapi suatu masalah. Kedua, di balik kesulitan ada kemudahan yang seperti dijanjikan Allah dalam Al-Quran.
jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam